Selamat malam rekan Dakta, kita akan live Instagram bersama Aimi Bekasi dengan tema fakta dan mitos MPASI. Nanti rekan Dakta dapat gabung bersama kami, bisa komen di Instagram di @radiodakta atau juga di @aimi di 02188166363 atau juga WhatsApp 0815 107 Kita nanti bersama Perempuan Menyusui Ibu dan Anak sudah hadir. Halo. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ulfi? Baik. Kabar baik juga Mbak Ika ya? Iya. Oke, kita nanti ngundang rekan Dakta untuk komen juga ataupun sharing-sharingnya juga ya. Oke. Suara saya terdengar ya Mbak ya? Terdengar. Ditunggu sebentar Mbak Ika ya. Oke, siap. Amin. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجمال جاءت كقلب واحد فاض من هناه سرورا. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, seperti yang sudah diinformasikan, kita akan masuk dalam bincang edukasi bersama Aimi Bekasi, fakta dan mitos MPASI. Sudah hadir di live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_bekasi. Ada Kadip Hukum Konseler Menyusui PMBA, Ibu dua anak, ada Mbak Farida Ayu Erikawati. Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam Mbak Ulfi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali bertemu kembali dengan Mbak Ika ya. Iya, sudah lama sekali ya sepertinya ya. Baik. Kita akan membahas terkait dengan fakta dan mitos MPASI. Nah, tentunya ini ketika si buah hati kita sudah 6 bulan ada makanan tambahan, tentu untuk asupan ASI-nya pun juga sudah mulai berkurang begitu Mbak Ika ya tentunya. Nah, sebelum ke fakta dan mitos, mungkin persiapan apa yang memang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika anaknya sudah 6 bulan mau MPASI, apakah alat-alatnya juga harus dipersiapkan, apalagi untuk yang anak pertama, mungkin kalau anak kedua juga sudah mungkin dari anak ke satu. Bagaimana Mbak Ika? Silakan. Iya, sepertinya kalau bicara tentang pemberian makan bayi dan anak ya, mulai dari ibunya menyusui, kemudian sampai ke MPASI, setiap ibu dan keluarga juga belajar di masanya. Jadi pada saat misalnya menyusui, ibu sudah belajar pada saat hamil ya, atau bahkan sebelum kehamilan dengan dia mengikuti kelas edukasi ataupun kemudian juga bincang dengan konselor menyusui atau juga teman akrabnya. Nah, demikian juga dengan pada saat kita memulai MPASI. Seperti juga Mbak Ulfi ya, sekarang ASI kecil sudah usia berapa ya? Yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun sudah melewati. Udah melewati ya, pastinya juga pada waktu mulai MPASI juga deg-degan ya. Tidak hanya yang sudah punya beberapa anak, satu anak gitu loh. Bahkan di setiap momen anak itu pastinya akan berbeda-beda. Nah, MPASI itu yang jelas memang kenapa sih mulai diberikan? Karena pada saat ASI sudah tidak mencukupi lagi kebutuhan anak dan anak usianya sudah semakin besar. Kapan waktu yang tepat untuk mulai diberikan MPASI? Itu adalah ketika anak mulai suka dibilangnya ulang bulan ya, atau usianya menjelang 6 bulan. Persiapannya pastinya sebenarnya sama aja Mbak Ulfi dengan kalau kita mempersiapkan makanan keluarga ya. Jadi yang perlu diingat juga bahwa MPASI itu nggak ribet, MPASI itu juga nggak
bikin ibu-ibu pusing ya. Tetapi MPASI itu mudah diberikan karena makanan yang dibuat, diolah itu merupakan makanan keluarga. Peralatannya bagaimana? Tadi Mbak Ulfi nanya. Peralatannya sama aja sih. Jadi apa namanya peralatan yang ada di dapur tentu juga bisa digunakan untuk membuat MPASI. Tetapi harus dipisahkan nih Mbak Ulfi, kan kalau ibu-ibu suka masak yang pedas-pedas ya, atau ada beberapa juga alat masak yang harus dipisah. Nah itu aja sih apa namanya peralatannya. Jadi sama aja sih, nggak ada beda. Mau ada ulekan, ada pisau, kemudian juga ada saringan, ada piring, semuanya juga di apa namanya dipersiapkannya sama. Ya, untuk mempersiapkan MPASI perlu tidak Mbak untuk jadwal makannya dia, makannya dia dan untuk pemberian ASINya? Jadi kalau untuk yang ibu-ibu baru memulai biasanya agak galau nih ya, apa nih yang mau diberikan, kemudian bagaimana cara memulainya. Tentu belajar makan untuk anak itu sama juga ketika belajar menyusui, artinya proses ya, jadi pelan-pelan dan semuanya itu disesuaikan dengan usianya. Jadi kita mulai dari apa namanya 6 bulan, kemudian apa sih yang apa namanya yang harus juga ibu-ibu tahu bahwa dari segala makanannya variasi makan itu sama. Jadi ada beberapa ibu bisa jadi galau nih. Kalau misalnya MPASI mulainya apa sih yang pertama kali diberikan gitu kan? Macam-macam, ada yang mau kasih ati ayam, ada yang mau kasih bayam, ada yang mau kasih sayur gitu atau buah gitu ya, pisang gitu loh. Jadi beberapa bahan makanan yang tadi saya sebutkan sebenarnya itu adalah bahan makanan yang memang biasa dikonsumsi di Indonesia ya, khususnya untuk pemberian MPASI anak, dan semuanya diberikan gitu loh. Jadi karena tadi anak sudah beraktivitasnya harus lebih banyak, kemudian energinya harus bertambah, kemudian juga harus bertumbuh. Oleh karena itu makanan yang diberikan juga harus bervariasi. Yang perlu diingat tentang teksturnya. Jadi teksturnya itu yang agak berbeda nih Mbak Ulfi. Karena kalau misalnya baru mulai 6 bulan, tentu teksturnya nggak bisa disamakan dengan anak yang sudah 1 tahun ya. Jadi mulai dari yang lembek dulu gitu ya, yang lumat. Ada beberapa ibu yang bisa jadi suka khawatir nih. Duh, kalau misalnya anaknya diberikan apa tekstur yang lumat, kalau berdasarkan anjuran MPASI yang terbaru yang sekarang memang sudah dilakukan dan sudah cukup lama juga di apa namanya dipraktekkan oleh semua ibu, bahwa teksturnya sudah tidak lagi encer menyerupai ASI, tapi harus bentuknya adalah lumat. Kenapa sudah tidak encer lagi? Karena kalau misalnya encer, yang terjadi adalah asupan nutrisinya kurang, kemudian akan lebih banyak air, sehingga nanti pertumbuhannya juga tidak cepat gitu loh. Makanya kenapa sekarang makanan yang diberikan itu bentuknya lumat gitu loh. Lumat, dan kalau dia nggak bisa makan gimana gitu loh, kan giginya belum ada. Jangan khawatir karena dia akan mengunyahnya dengan gusinya gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Baik. Apakah dengan MPASI ini istilahnya merangsang untuk pertumbuhan gigi Mbak Ika? Ya, sebenarnya tidak hanya merangsang pertumbuhan gigi ya, hampir semua anatomi yang ada di anak ketika dia mulai bertumbuh pasti semuanya juga akan mulai berkembang gitu ya. Pada saat MPASI itu juga pertumbuhan gigi kan juga disesuaikan dengan usianya. Tapi ketika anak mulai diajarkan untuk dia mengunyah makanan gitu ya, dia menelan, dia merasakan makanan, tentu juga itu akan berpengaruh terhadap bagaimana pertumbuhan dari gigi itu tersebut. Baik. Nah, biasanya kan ibu-ibu udah beli blender, saringan, apalagi kukusan. Itu tuh perlu gak sih Mbak Ika? Iya, jadi untuk mama-mama yang galau ya, aduh gimana ya MPASI-nya harus yang seperfect gitu loh. Yang harus diingat adalah sebenarnya kan anak makan MPASI atau anak mendapatkan MPASI itu
tadi seperti saya bilang di awal bahwa MPASI itu adalah makanan rumahan, makanan keluarga gitu loh. Jadi ketika anak itu makan MPASI-nya, maka keluarganya juga makan serupa gitu loh. Jangan kemudian ketika si anak ini, oh makanannya berbeda karena dia masa pertumbuhan, kemudian diberikan protein yang agak berbeda dan lebih apa misalnya contoh ya, oh kalau yang keluarga makannya pakai ikan lele, yang ini makannya pakai salmon, nggak gitu juga gitu loh. Karena jadi apa namanya yang terjadi kalau seperti itu akhirnya malah membuat ibu jadi bingung, jadi pusing. Jadi yang perlu diperhatikan adalah komposisi dari zat gizinya saja gitu loh. Jadi yang jelas MPASI itu harus ada karbohidratnya, kemudian juga ada protein, buah dan sayur, dan itu yang harus divariasikan. Mengenai proteinnya, boleh protein apa aja. Jadi juga tidak perlu juga yang apa ya, kalau misalnya aku pengennya nih nanti MPASI-nya harus yang lebih mahal biar nanti anaknya bergizi baik gitu ya. Nah, sebenarnya sih tidak, justru bagaimana membuat anak itu juga belajar untuk makan. Karena kalau misalnya MPASI itu sebenarnya tidak hanya kita mengenalkan bahan makanan saja, tapi juga mengenalkan tentang bagaimana kegiatan makan itu sendiri, kemudian bagaimana membiasakan pola makan yang baik, karena nanti kalau dia dari awal sudah diajarkan mengenal berbagai rasa makanan, itu akan membuat selera makan dia pada saat nanti dewasa itu akan menjadi lebih baik. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Jadi tidak perlu mahal ya, biasanya kan mikir harus pakai keju, pakai salmon, terus berasnya juga yang agak mahal, berbeda gitu. Biasanya kita makan sehari-hari juga yang murah-murah ya Mbak. Kata, apakah ya sebenarnya itu memang tidak masalah, pilihan juga bagi si ibu ya? Iya, sebenarnya sih tidak apa juga gitu loh. Tetapi jangan sampai itu kemudian jadi mindset bahwa membuat MPASI itu harus mahal, itu tidak. Karena apa? Karena tadi karena MPASI itu kan mengenalkan anak untuk bagaimana dia mencoba mengenal rasa semua bahan makanan gitu loh. Kalau kemudian kita hanya memilihkan berbagai jenis makanan yang terbatas, artinya terbatas versi kita ya. Padahal kan anak itu sebenarnya boleh memilih apa aja. Dia boleh mengenal yang namanya bayam, dia boleh kenal yang namanya brokoli, dia boleh mengenal yang namanya sayur yang lain gitu loh. Itu nggak ada masalah. Kalau misalnya pilihan makan anak terbatas, yang terjadi adalah nanti dia tidak bisa memenuhi nih kecukupan gizinya karena anak sudah dibatasi. Itu nanti kalau misalnya tidak terpenuhi kecukupan gizinya, yang terjadi pertumbuhannya jadi melambat. Kemudian banyak ibu yang kemudian berkeluh kesah nih, ini waktu menyusui kok pertumbuhannya ini ya bagus ya gitu ya, di KMS-nya, grow chart-nya selalu di hijau. Tapi kenapa ya kok di MPASI pada saat dia mengenal MPASI kok sudah mulai turun? Nah, berarti harus diperhatikan nih bagaimana pola pemberian MPASI-nya, termasuk tadi tekstur yang mulai berubah meningkat sesuai dengan umur dan juga tentang variasi makanannya. Baik. Kalau untuk selingannya antara ASI dengan makanan itu berapa lama Mbak jedanya? Kalau bicara tentang MPASI, namanya kan MPASI, jadi makanan pendamping ASI. Nah, berarti yang utama apa? Yang utama tetap ASI gitu loh. Jadi ASI mau ketika disusui gitu ya, mau menyusu pada saat sebelum makan, setelah makan itu tidak akan mempengaruhi apa ya, katanya, oh nanti kan kalau misalnya minum gitu ya air putih, itu pasti kita suka kenyang gitu kan ya. Nanti dia nggak mau makan gitu. Berbeda, justru dengan pemberian ASI yang teratur, jadi nggak dikurangi juga gitu loh. Jadi tetap disesuaikan dengan biasa dia minum gitu loh. Itu justru malah membantu membuat pencernaan bayi menjadi lebih baik gitu loh. Jadi tidak ada pembatasan tentang menyusuinya. Mau kapan aja silakan aja gitu Mbak Ulfi. Baik. Nah, ini tadi Mbak Ika katakan usia 6 bulan. Tapi kalau kita lihat di berbagai media sosial, bahkan 5 bulan itu sudah diberikan MPASI. Bagaimana nih Mbak Ika? Iya, jadi memang kalau berdasarkan penelitian dan juga fakta bahwa ini juga rekomendasi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia ya, bahwa anak itu dikatakan cukup
atau bisa untuk menerima makanan padat itu adalah mulai dari 6 bulan. Kalau dulu sekali kita pernah dengar MPASI itu 4 bulan gitu ya, tapi itu udah cukup lama sekali dan sekarang udah berubah menjadi 6 bulan. Kenapa? Karena dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, berdasarkan penelitian itu terbukti bisa melindungi bayi dari infeksi pencernaan. Jadi bayangkan kalau misalnya kemudian pemberian ASI eksklusif tidak dilakukan gitu loh. Jadi manfaat ASI itu cukup banyak sekali. Nah, selain tadi 6 bulan, ternyata juga ada beberapa kayak tanda-tanda gitu ya kalau misalnya anak mau makan tuh kan kelihatan ya Mbak Ulfi ya. Kayak dulu Mbak Ulfi ngerasain anak si kecil nih waktu mau makan gitu kan ya. Dia udah mulai ngelihat kalau misalnya ada yang ada yang di dekatnya itu seperti kayak mau makan, kemudian juga kalau biasanya nih kalau belum 6 bulan kalau ada makanan gitu ya, misalnya dia mau, kan kadang-kadang suka pengen nyomot-nyomot gitu ya, terus makan gitu loh. Itu ada dibilang ada refleks, saya lupa namanya apa, tapi kalau misalnya belum cukup waktunya dia makan, dia tuh seperti kayak memuntahkan lagi makanannya, jadi kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya dia sudah 6 bulan gitu, masa sudah masanya MPASI, biasanya refleks itu akan hilang. Jadi itu yang dikatakan dia bisa menerima makanan, termasuk duduk juga sudah bisa sendiri tanpa dibantu sedikit, tapi sudah mulai bisa duduk sendiri, kemudian sudah mulai mau menerima makanan. Nah, tadi pertanyaan Mbak Ulfi, bagaimana kalau ternyata belum gitu ya? Tetap semuanya sih memang harus didiskusikan dengan tenaga kesehatan, dengan dokternya. Apakah misalnya ada kondisi-kondisi tertentu anaknya mengalami pertumbuhan yang melambat yang kemudian ada anjuran-anjuran dari tenaga kesehatan untuk melakukan pemberian MPASI dini misalnya. Tapi itu kasus by kasus. Jadi nggak semuanya kemudian harus diberikan sebelum 6 bulan. Jadi alangkah baiknya nanti tunggu dulu deh sampai 6 dulu sampai dia bisa menerima makanan padat. Jadi dia sudah mulai kalau misalnya sudah enak, mudah-mudahan nanti pada saat MPASI pertamanya dia juga lebih baik menerimanya gitu Mbak Ulfi. Jadi kalau misalnya nanti ada yang di bawah 6 bulan tetap komunikasikan dulu dengan tenaga kesehatannya ya. Baik, ini ada melalui WhatsApp data dari Bu Septi, usia anak saya sudah bulan ini 12 bulan, makannya masih agak seperti masih cair begitu, masih halus karena belum tumbuh gigi. Bagaimana nih Mbak Ika? Iya, kalau misalnya kita melihat dari anjuran WHO UNICEF bahwa sebenarnya anak itu makan sesuai dengan tekstur dan usianya. Jadi kita kenal bahwa kalau misalnya kan mulai cair, encer itu kan di ASI-nya. Jadi 0 sampai 6 bulan dia diberikan makanan yaitu ASI. Jadi makanan dan minuman itu ASI. Tapi ketika 6 sampai 9 nih encer ini yang cair ini akan berubah mulai menjadi agak lumat. Makanya di usia 6 sampai dengan 9 bulan itu makanannya teksturnya itu menjadi lebih lumat. Nah, nanti 9 ke 12 itu berubah lagi gitu loh. Berubah dari yang ini kan udah lumat 3 bulan belajar, kemudian dia mulai naik tingkat nih yang dicacah-cacah. Jadi kayak kayak modelnya daging cincang tuh yang halus, sangat halus sekali gitu ya, dicacah-cacah itu dia sudah mulai bisa makan yang dicacah. Nah, terus naik tingkat lagi nih ke 12 gitu ya. Ketika sudah cacah, kemudian nanti dia yang makanannya mulai diiris-iris. Ya harapannya sih sebenarnya kalau udah setahun, dia sudah mulai bisa makanan yang diiris-iris kecil, nanti sampai ketika 2 tahun dia sudah makanan dewasa. Nah tadi mengenai pertumbuhan gigi. Memang kalau misalnya anak itu kan pertumbuhan giginya beda-beda ya. Ada yang dia cepat dan juga ada yang lambat. Tetapi sebenarnya itu semua tetap dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Makanya kenapa ibu balita, ibu bayi, ibu yang sekarang sudah mulai anaknya MPASI, kita semua dikasih pegangan buku KIA tuh, buku yang pink, di mana di situ ada kurva, kemudian juga di situ juga banyak sekali informasi tentang apa sih yang harus dilakukan terkait tumbuh dan kembangnya. Jadi nggak hanya tumbuh dan juga kembang. Kalau misalnya anak belum bisa mengunyah, tadi kan dia belum bisa tumbuh gigi, belum mulai
giginya belum ada gitu ya, dia akan mulai apa namanya mulai mengunyah itu dengan gerahamnya. Jadi nggak usah khawatir. Yang jelas teksturnya nanti disesuaikan dengan usianya gitu loh. Kalau ada yang gini, ada yang suka lompat tekstur kan, mulai dari lumat, langsung dikasih ke misalnya dia lebih kasar gitu ya, langsung ke yang cincangnya cincang yang kasar sekali. Ya anak bisa jadi tidak bisa makan gitu loh. Jadi tetap harus di apa namanya kalau udah kelewat gitu ya teksturnya berubahnya terlalu cepat, nanti mulai dulu seminggu di awal gitu ya, itu teksturnya dikurangi dulu mulai dari tekstur yang di bawahnya, baru kemudian meningkat pelan-pelan. Lembek dulu misalnya mungkin 2 hari, nanti kalau naik tingkat lagi 2-3 hari lagi ke depannya sampai seminggu, sampai kemudian di usianya yang harusnya sudah cincang, dia sudah bisa cincang. Baik. Baiklah, Tetap kita semangat jeda. pokoknya ya. Oke, oke. Ini tambah semangat lagi, kita jeda sejenak. Baiklah, kita dengarkan kumandang azan Isa untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nanti setelah ini rekan juga dapat bergabung, bisa berkomentar, mungkin sharing-sharing pengalamannya juga di Instagram kami di @aini_bekasi dan di @radiodaksa, apa bisa WhatsApp di 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas.
Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang edukasi kami bersama Aimi Bekasi terkait dengan MPASI. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 081511100707. Masih dengan Mbak Ika? Mbak Ika? Iya, Iya. suara aku Mbak Ika, kedengeran nggak? ini Oh, dengar. kedengaran. Baik. Oke. Nah, tentunya terkait dengan MPASI, kadang-kadang kan suka cari yang praktis aja lah. Ada yang instan begitu, Pak. Entah dengan merek A, merek B, merek C dengan Hmm. rasa A, rasa B, rasa C, dan lain sebagainya begitu, Mbak. Bagaimana ini, Mbak? Iya, apa namanya? Ada beberapa pilihan-pilihan MPASI yang sifatnya instan tadi ya, yang yang beredar di luar sana gitu loh. Eh, Terlepas dari instan atau tidak, sebenarnya yang perlu ibu-ibu ingat adalah belajar MPASI atau kita masak sehari-hari itu untuk siapa gitu. Jadi kalau misalnya di rumah biasa masak gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, makanan keluarga, makanan untuk si kakak, untuk si suami, untuk semuanya, kenapa enggak juga membuat makanan untuk anak gitu. Karena apa? Kalau misalnya anak dikenalkan dengan makanan keluarga, yang pertama, yang jelas adalah kita tahu sumber bahan makanannya itu dari apa. Jadi kita tahu bahwa bahan makanan yang diberikan, tentu kita memberikan MPASI, membuat MPASI sendiri kan kita tahu tuh makanannya bergizi atau tidak, nutrisinya baik atau tidak, kemudian cara pembuatannya steril atau tidak, kemudian porsinya cukup atau tidak. Dan yang terpenting sebenarnya mengajarkan kita juga untuk menjadi terbiasa membuat pola makan buat keluarga juga baik gitu ya. Karena tadi sebenarnya mengenalkan MPASI sebenarnya juga membuat pola makan keluarganya juga jadi lebih baik gitu. Kalau misalnya biasanya si ibu mungkin misalnya ya ini kita nggak tahu ya kalau di masyarakat itu kan ada juga misalnya ibunya nggak bisa masak karena memang rumahnya ngontrak dan memang nggak bisa masak atau misalnya dia di kos-kosan yang memang nggak bisa masak. Kalau misalnya memang tidak bisa masak di rumah, kita bisa kok memilih atau mencari bahan makanan yang ada di warung sekitar, yang memang udah matang gitu. Nah, dengan seperti itu kan kita juga memilih bahan makanan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian sesuai dengan gizi si anak. Dan nantinya pemberiannya pun diberikan secara berbeda-beda sesuai umurnya gitu loh. Jadi daripada beli-beli yang nanti yang pertama makan uang lebih lagi untuk belanja, kenapa enggak uangnya dibelikan aja makanan yang kita tahu bahwa itu lebih bergizi gitu ya, dan ibunya juga jadi pasti biasanya kalau ibu-ibu jadi lebih semangat masak deh Mbak Ulfi kalau misalnya di Mau jadi rumah, bisa dan masak ya? ya, dan lebih bervariasi dan kan mencoba-coba masak ini dan biasanya makin lebih kreatif gitu kalau ibu-ibu. Benar. Jadi saran saya sih sebaiknya bikin aja MPASI di rumah, toh makan anak yang usianya 7 bulan kan nggak ngabisin nasi sebakul ya. Jadi maksudnya makannya cuma sedikit. Jadi nanti kalau pada saat orang tua masak, misalnya mamahnya masak, disisakan sedikit untuk si kecil, nanti dilumatkan sesuai dengan usianya. Itu lebih bergizi sepertinya. Baik. Nah, tentunya kalau kita masak untuk si bayi ini, kadang-kadang suka banyak Mbak ya, tapi untuk siang, untuk sore, nah itu lebih bagusnya apa kita masaknya itu masak sekali pagi untuk si anak nih, masak nanti siang masak lagi, sore masak lagi gitu Mbak. Jadi tetap fresh dan hangat daripada udah dingin ataupun diangetin lagi Mbak. Kalau misalnya kita bercermin pada diri kita sendiri nih, Mbak Ulfi aku tanya, Mbak Ulfi lebih suka makanan yang mana? Tentu makanan yang fresh ya, makanan yang baru, apalagi kalau misalnya kita makan gitu ya, pengennya makan sarapan dengan makan siang atau makan malam pengennya beda-beda gitu ya. Tapi seringkali kita nggak sempat untuk
masak berulang-ulang gitu loh. Yang jelas memang dipastikan bahwa makanan yang diberikan misalnya ibu nggak sanggup untuk memasak berulang-ulang, akhirnya makanannya cuma satu kali masak. Yang perlu diperhatikan adalah jika memang ingin masakan yang tadi pagi kemudian dihangatkan, itu harus memilih mana bahan-bahan yang memang dia bisa dipanaskan berulang. Kemudian jenis sayur-sayuran akan lebih baik mungkin fresh ya, tidak dimasak berulang-ulang gitu loh. Misalnya jenis protein yang kita bisa kita bisa simpan, sisihkan, kemudian dihangatkan lagi. Mungkin ada jenis-jenis protein yang bisa seperti itu, misalnya ikan gitu ya, daging dan lain sebagainya. Itu sih bisa saja tergantung sebenarnya pembuatan atau cara memberikan MPASI itu nanti disesuaikan dengan keluarga. Kalau misalnya di rumah mamahnya tidak biasa masak gitu ya, ya pastinya nanti akan membuat pola makan anak yang baru mulai MPASI juga akan mengalami perubahan gitu ya. Kita berharap inginnya sesuai dengan anjuran nih gitu ya. Tapi kemudian itu ketika pola keluarganya yang dilakukan berbeda atau tidak memberikan contoh yang baik, otomatis juga akan berpengaruh terhadap pola MPASI-nya gitu. Jadi itu nanti pilihan. Ada beberapa makanan, jenis-jenis bahan makanan yang memang bisa dibekukan gitu ya. Kemudian bisa disimpan yang dihangatkan. Tetapi memang lebih baik berilah yang fresh saja gitu loh. Toh cuma sedikit gitu ya, tidak apa-apa. Repot sedikit kan repotnya cuma setahun ya Mbak. Maksudnya MPASI itu nggak lama. Ya mungkin setelah setahun 2 tahun udah sama lah menunya dengan kita ya, nggak perlu dihalusin lagi, nggak perlu disaring lagi ya. Baik, ini ada Mbak Yuti. Halo Mbak Yuti. Mbak Ika boleh nggak sih pakai slow cooker? Aduh, beli lagi kayaknya berapa ya harganya Mbak Ika? Iya. Banyak orang tua yang seringkali karena ngelihat kan ya, kita ini kan kaya dengan informasi ya, tidak hanya melalui TV tapi juga sosial media, apalagi gadget kan udah tiap orang pegang gitu loh. Akhirnya melihat banyak sekali peralatan yang kemudian bertebaran di mana-mana. Yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya peralatan masak itu yang praktis sama seperti yang di rumah gitu loh. Bagaimana dengan slow cooker ya? Kalau misalnya ibunya nanti nggak mampu beli, nanti ada anggapan bahwa kalau misalnya MPASI harus ada slow cooker gitu ya. Sebenarnya ya nggak perlu juga gitu loh. Kemudian apa nih yang mau dimasukkan di dalam slow cooker? Sebenarnya kalau misalnya beberapa ibu yang dia mampu untuk beli slow cooker ya nggak apa-apa juga beli gitu. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada ya nggak perlulah pakai slow cooker. Mungkin menggunakan peralatan dandang di rumah aja yang ada. Kalau misalnya mau beli ya boleh aja sih gitu loh digunakan. Karena kan kalau slow cooker ada yang dipakai untuk misalnya memanaskan gitu kan ya, menghangatkan. Tetapi kembali lagi jika beberapa bahan makanan dipanaskan berulang-ulang, kita tahu bahwa itu nggak baik gitu ya. Bukan hanya untuk bayi, untuk kita juga kan nggak terlalu baik. Baik. Nah ini saatnya liburan. Kita mau liburan nih Mbak, tapi bingung Mbak masaknya gimana, atau bawa slow cooker di tenteng-tenteng, bawa blender buat tarik di tenteng-tenteng Mbak. Iya, liburan menyenangkan, tapi kalau untuk beberapa ibu, kalau yang MPASI katanya, aduh pengennya anaknya masih nyusu aja deh, jadi nggak repot gitu ya. Kalaupun misalnya MPASI-nya anaknya udah besar, jadi dia bisa menggenggam makanan dan lain sebagainya. Nah, yang agak repot adalah pada saat memang anak-anak yang masih kecil nih, yang 6-9 bulan, yang pastinya makanannya itu teksturnya agak beda gitu ya, karena kan dia lumat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pilih bahan makanan yang memang mudah untuk dihancurkan di waktu masa perjalanan. Jadi misalnya ada beberapa bahan makanan yang bisa dikukus gitu ya. Misalnya seperti tahu, kemudian kan nasi lumat ya, nasi yang lebih lembek gitu. Kemudian ada lagi kayak misalnya sayur-sayurannya. Contohnya yang paling gampang kalau misalnya bayam, mungkin kalau sampai siang agak susah gitu ya, bisa diganti wortel. Kemudian juga
nggak mau nasi, boleh pakai kentang yang udah dikukus gitu loh. Jadi usahakan pada saat di perjalanan kita juga nggak kerepotan untuk menghaluskan dengan ekstra ya, karena yang sudah kita bawa itu adalah jenis bahan makanan yang memang sudah dikukus dan mudah untuk dihaluskan dengan cepat gitu. Jadi sebenarnya sih mau liburan dengan kondisi anak MPASI nggak ada masalah sih. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Ulfi, mau nenteng slow cooker atau misalnya biasanya bawa apa ya? Kayaknya sama semua ibu-ibu ya, bawa itu kan pasti pernak-perniknya banyak gitu. Iya. Jadi perlu memilih, misalnya kita mau menginap, berarti pilih penginapan yang ramah untuk anak ya. Kemudian bisa titip bahan makanan di dapurnya mereka atau biasanya apa ya di kitchen ya atau restoran mereka itu harus dicari tahu dulu gitu loh. Jangan sampai nanti liburan malah jadi bencana ya. Baik. Mudah-mudahan kalau nginep di hotel breakfastnya dapat bubur kan lumayan ya Mbak ya. Ya, ada beberapa jenis sarapan pagi yang nanti bisa digunakan juga di dalam pembuatan MPASI. Dan biasanya yang staf-staf hotelnya akan mereka mau menolong ibu-ibu yang mempunyai anak yang sedang MPASI. Baik. Nah, tentunya untuk rasa, Mbak. Nah, katanya pakai garam atau gula gitu belum boleh ataupun kasih bawang putih, lalu seledri biar ada rasa gitu loh, Mbak. Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk makanan anak ya, kenapa sih kadang ini juga yang masih jadi perdebatannya gula garam boleh nggak sih gitu ya? Iya. Yang perlu diingat adalah kalau misalnya sesuatu yang berlebihan kan juga nggak baik, dan Iya. masa MPASI itu sebenarnya adalah masa di mana anak mengenal rasa asli dari bahan makanan tersebut. Kalau kecenderungan anak-anak yang sudah menerima, kalau misalnya gini, kita sering sekali lebih banyak garam gitu ya. Itu kan garam itu membuat kita jadi sering haus, kemudian pada akhirnya mengganggu juga kinerja di dalam tubuh, termasuk juga yang manis-manis. Biasanya kalau terlalu banyak manis, anak juga jadi cenderung lebih rewel. Nah, makanya kenapa di MPASI itu bukan berarti tidak boleh, tetapi memang tidak berlebihan, dan di bawah 1 tahun diusahakan memang kenalkanlah rasa dari makanan aslinya saja. Nah, gimana nih kalau di Indonesia kan memang sudah sangat kaya sekali dengan rempah ya. Jadi kalau misalnya mau bikin MPASI, mau pakai tambahan daun salam, kemudian mau tambahin kencur atau bawang merah, bawang putih nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi untuk anak di dalam misalnya mau bikin supnya, mau bikin ininya boleh jadi tambahkan berbagai jenis rempah-rempah tersebut. Tapi kalau misalnya gula dan garam memang kenapa bahkan di usia 1 tahun aja itu dalam 1 hari itu cuma 1/4 sendok teh doang gitu loh garamnya. Termasuk juga gulanya juga sedikit. Artinya memang tidak banyak gitu loh. Jangan bandingkan dengan kita yang kalau misalnya mau minum teh harus 2 sendok gula misalnya. Kemudian kalau masak juga kan harus banyak sekali. Jangan nanti anak jadi tidak mengenal rasa bahan makanan tersebut gitu loh. Kalau minim gula dan garam sebenarnya nanti membuat anak ketika dia makan dan ditawari berbagai jenis makanan akan menjadi lebih dia lebih suka gitu. Baik. Kalau untuk penyedap rasa, Mbak, boleh tidak? Ya, penyedap rasa untuk mamahnya aja ya. Oh. Jadi kadang kan gini, aduh kan kalau bikin hambar begitu ya. Iya, kan hambar versinya kita ya gitu loh. Tapi kan anak belum mengenal itu yang rasa-rasa seperti itu. Jadi memang ada baiknya berikanlah yang alami aja gitu. Saking karena kalau kita ini kan sudah terbiasa dengan berbagai macam rasa ya. Bahkan kalau kalau di Indonesia ini kan juga semua masakannya itu kaya dengan rasa manisnya, asinnya, pedasnya gitu loh. Nah, akhirnya kemudian
kita tidak toleransi lagi dengan rasa. Jadi pengennya tuh semuanya lebih banyak. Akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali sekarang saat ini penyakit-penyakit degeneratif ya kan ya. Ada yang hipertensi, kemudian diabetes, ada yang lain sebagainya. Nah, kalau kecenderungan itu sudah diberikan dari awal, itu tadi nanti bisa muncul kemudian anak obesitas dan lain sebagainya. Jadi memang pengenalan MPASI yang terbaik adalah mulailah dengan rasa alami dulu di 1 tahun pertama. Kalaupun mau kasih, aduh kasihan nih nggak ada gula garamnya, mau kasih sedikit ya. Ya boleh-boleh aja, tapi sebenarnya bukan jadi keharusan ya. Nanti kalau misalnya dia sudah semakin besar, baru mulai dikenalkan rasa-rasa. Kalau udah kayak gitu, justru nanti malah tidak mau makan. Kalau terlalu asin atau terlalu manis. Mbak, Gitu. kalau dari MPASI sudah diberikan rasa-rasa begitu, berpengaruh tidak pikiter ya, pemilih makanan ya? Ya, karena tadi kalau dominan misalnya kita pengennya asin nih gitu ya atau gurih. Sebenarnya kan rasa gurih itu bisa kita ambil dari kaldunya ikan atau kaldunya mungkin ayam dan lain sebagainya. Itu udah ada rasa gurihnya. Terus kita mau agak manis-manis nih. Ada beberapa jenis sayuran yang misalnya brokoli atau wortel tuh dia agak lebih manis gitu loh. Jadi berikanlah rasa alami saja gitu. Kalau misalnya gini, kita kepengen nih anaknya makan brokoli. Kita tahu bahwa brokoli itu kan rasanya memang agak-agak pahit ya, agak tidak enak gitu. Kalau kemudian kita tidak mengenalkannya dari awal, ya anak nggak akan susah gitu loh. Termasuk picky eater. Sebenarnya pilih-pilih makanan itu tidak hanya karena ibunya mengenalkan satu jenis bahan makanan saja, tetapi selain variasi makanan yang terbatas, yang kedua dari segi teksturnya juga sama. Ketika ibu tidak memberikan tekstur sesuai dengan usianya yang benar, yang terjadi adalah misalnya tadi lompat-lompat tekstur. Jadi harusnya mulai dari lumat, kemudian dia langsung dapat yang agak cincang gitu ya, dan dia melewati satu fase yang dia misalnya langsung iris. Nah, itu juga kasihan. Nanti yang terjadi anak bisa jadi tadi gerakan tutup mulut atau kemudian picky eater gitu. Baik. Ini ada Mbak Yuti komentar lagi bahwa kentang rebus, pisang rebusan, sayur buat di jalan. Ini makanan bapaknya, ibunya. Boleh. Iya, sebenarnya jadi makanan MPASI itu kan makanan keluarga. Tadi yang saya bilang makanan keluarga tapi dilumatkan. Jadi sebenarnya semuanya bisa makan. Hanya bedanya adalah tentu tekstur untuk yang si anak MPASI ini tuh yang berbeda. Jadi kalau hari ini mamahnya masak sayur bening bayam, kemudian pakai ikan kembung sama tempe, ya MPASI anaknya juga sama gitu. Lapar gak ya? Kayaknya udah malah lapar. Kalau ibu tinggal buat sambel aja itu udah enak ya. Nah, iya benar. Baik. Mbak, ini ada lagi terkait dengan GTM, gerakan tutup mulut si bayi. Biasanya kadang-kadang kan si ibu udah praktis, misalkan hari ini wortel lagi. Nah, itu karena dia bosan atau karena apa Mbak dia GTM? Nah, balik lagi sebenarnya katanya gini, ada beberapa ibu yang aduh saya udah coba nih makanannya gitu kan ya, memberikan justifikasi bahwa saya sudah memberikan makanan itu berulang-ulang tapi anak nggak mau gitu loh. Okay. Tapi yang dibilang berulang-ulang itu yang seperti apa gitu loh. Apakah makanan itu dikasih sekali kemudian dia tidak mau dan dianggap kemudian memang tidak mau, atau memang si ibu sudah memberikan makanan berkali-kali. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pada saat membuat makanan tersebut memang cara penyajiannya membuat anak itu suka atau tidak. Contoh misalnya, ibu kepengen nih ngasih anaknya pakai misalnya proteinnya pakai ati ayam gitu loh. Kita tahu bahwa ati ayam itu kan cenderung agak amis ya. Nah, biar praktis gitu ya, itu bikin MPASI-nya nih karena baru mulai awal tuh dicampur. Jadi dicampur semua nasi sama dibikin tim lah kayak gitu. Yeah. Kita tahu kalau misalnya udah dicampur-campur kayak gitu, dominan yang membuat bau itu apa? Protein kan. Si ati ayamnya kan amis banget. Nah, bisa jadi anaknya sebenarnya suka makanan tersebut, tapi karena udah dicampur-campur dia nggak suka gitu loh. Jadi akhirnya anaknya
menolak makan sama sekali. Makanya ini ada nih tim bubur aduk apa tim bubur campur. Ya, jadi itu sebenarnya sama aja kan. Nah, ada yang apa namanya kalau kemudian makanannya mungkin kalau jenis makanan kayak soto campur nasi semuanya dicampur oke gitu ya. Tapi kalau kemudian ada jenis-jenis makanan yang dia nggak bisa dicampur-campur. Jadi yang perlu kita cari tahu itu yang pertama adalah penyebabnya dulu nih Mbak Ulfi. Penyebabnya apa yang membuat dia GTM? Apa memang karena tadi dikatakan bahwa baru satu kali kasih ternyata dianggap tidak mau seterusnya gitu, atau memang cara penyajiannya yang membuat anak tidak suka. Dan yang ketiga bisa juga misalnya cara pemberiannya. Ada anak yang misalnya anaknya nggak mau nih, udah tutup mulut, udah sama sekali dia nggak mau makan, tapi kemudian dipaksa yang terjadi akhirnya misalnya nggak sengaja itu sendok masuk ke mulut, akhirnya membuat misalnya langit-langit mulutnya luka, atau kemudian anak menjadi trauma, dia nggak mau buka mulut. Nah itu juga yang bisa membuat anak GTM. Jadi ada juga misalnya, oh dia bosan nih karena ibunya misalnya hari ini dia masak, dia beli bahan makanan banyak nih, misalnya beli bayamnya banyak, akhirnya dia masak tuh tiap hari bayam terus misalnya gitu ya, akhirnya bosen anaknya. Nah padahal apa namanya, makan itu kan proses dia mengenal berbagai jenis makanan, kemudian mengenal rasa setiap bahan makanan. Jadi cari tahu dulu Mbak. Nah yang juga membuat ibu khawatir kan gini, ini anak GTM nih, udah GTM, terus ibunya bingung, aduh gimana nih caranya biar anaknya mau makan gitu ya. Nah yang terjadi akhirnya, udahlah biar anaknya mau makan, yang penting kasih vitamin aja yang banyak nih, atau misalnya dikasih penambah nafsu makan nih gitu ya, biar nanti anaknya mau makan. Padahal kalau vitamin ataupun sejenisnya itu kan sifatnya sementara, sedangkan anak makan kan untuk seumur hidup gitu ya. Jadi setiap hari kan kita makan. Atau itu misalnya yang pertama dikasih apa jenis vitamin sifatnya sementara. Yang kedua misalnya, aduh biar anaknya mau makan kasih yang encer aja deh. Soalnya kalau encer kan gampang Mas gitu. Kalau yang lep gitu loh, udah kasihan biar cepet ditelan. Nah, padahal kita tahu kalau banyak airnya, nutrisinya nggak ada. Akhirnya ya pertumbuhannya tetap dia nggak naik-naik juga gitu loh. Kok tetap katanya makan tapi kok melambat. Nah, bisa jadi nutrisinya berkurang. Atau misalnya, contohnya nih yang sering lazim dilakukan oleh ibu-ibu nih kalau sore-sore apa ya Mbak Ulfi? Biasanya sore-sore udah mandi, nah jalan-jalan nih keluar nih. Jalan-jalan, kok nggak naik pakai stroller, main sama tetangga. Nah, makan nih bawa satu mangkok gitu ya, di jalan ngobrol-ngobrol, mangkoknya nggak dikasih ke anaknya gitu ya, itu udah dingin gitu ya, balik ke rumah kemudian mangkoknya utuh gitu, nggak dimakan. Nah itu banyak hal yang sebenarnya apa namanya penyebab anak-anak jadi GTM gitu loh. Nah, memang karena kita harus cari tahu nih keluarganya, tentu penyebab GTM itu kan beda-beda dari tiap ibu. Nanti cari tahu dulu nih penyebabnya apa, baru kemudian dicari solusinya gitu. Baik. Mungkin Mbak Ika apa yang disampaikan kepada rekan dokter terkait dengan tema kita? Padahal pasti banyak lagi yang yang dijelaskan. Mungkin di lain waktu bisa kita bahas kembali. Nah, apa yang disampaikan Mbak terakhir? Silakan. Iya, sebenarnya pemberian MPASI sama seperti menyusui. Kan katanya kalau menyusui biar jangan sampai ada apa ya yang membuat stres ibu, menyusui lah dengan keras kepala katanya. Jadinya menyusuinya pokoknya oke gitu. Sama dengan MPASI. Jadi berikanlah MPASI yang memang membuat kita yakin bahwa kita bisa membuat MPASI. Jadi ingat, membuat MPASI itu atau memberikan MPASI itu adalah bagaimana caranya kita mengajari anak untuk mengenal bahan makanan. Dengan bervariasi memberikan bahan makanan, maka sebenarnya membuat anak juga bertumbuh dengan baik dan sehat. Jangan lupa nih Mbak Ulfi, karena kan sudah mulai makan ya, jadi ibu-ibu juga jangan lupa tetap menimbang berat badan si kecil, karena untuk dilihat apakah pertumbuhannya dan perkembangannya juga sesuai dengan usianya. Jangan patah semangat Mbak Ulfi, juga ibu-ibu di luar sana yang memang sedang berjuang untuk MPASI. Kalau misalnya mengalami kesulitan, bisa ngobrol dengan konselor menyusui, konselor PMBA. Pastinya ada banyak solusi yang bisa kita cari bagaimana membuat anak tetap bertumbuh sehat dan
cerdas. Oke, Mbak Nah, Ulfi. dari Aimnya, Mbak Ika ada kegiatan kah? Atau mau ada kelas lagi nanti? Iya, ini juga hal yang apa namanya dinanti-nanti oleh banyak ibu ya. Saat ini memang untuk kelas edukasi yang kita lakukan, kita masih melakukan dalam online ya. Jadi kalau ibu-ibu tahu sendiri bahwa kelas edukasi AIMI itu dengan namanya Selami, sesi online AIMI yang bisa dicari di IG AIMI seluruh Indonesia. Biasanya dia akan ada di weekend. Tapi kita juga ada rencana untuk membuka kelas offline, tetapi nanti dilihat apakah memang apa namanya memungkinkan untuk bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semua. Pastinya juga kangen kalau misalnya bertatap muka kan akan banyak cerita dan juga diskusi yang lebih menarik. Dan Mbak Ulfi, kita juga masih tetap membuka konseling, layanan menyusui dan juga PMBA. Jadi kalau misalnya kawan-kawan, rekan dakta yang ingin berkonsultasi dengan AIMI Bekasi, silakan lihat cek di Instagram AIMI atau juga bisa ke konseling AIMI di 0852 6306 5115. Atau kalau misalnya pusing nanti lihat aja di IG AIMI, nanti DM ke admin, nanti bisa dihubungi ke konselor menyusui. Baik, Mbak Ika, terima kasih sudah hadir Terima kasih bersama banyak. Data. Semoga bisa menambah manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi. Terima kasih. Dokter